من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. صدق الله العظيم. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد. Bapak Ibu sekalian, Mbak, I want to speak it. Should I speak English? Indonesia Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. But before we start, we would like to recite Al-Fatihah for Bapak Almarhum Pak Kuswadi. Al-Fatihah. Semoga doa-doa kita untuk beliau diijabah pada bulan Ramadan ini, seperti satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan dengan ibadah Ramadan, that provided with iman dan ihtisaban, insyaallah dosa-dosa kita yang lalu dihapuskan. Semua doa-doa kita dimakbul. Amin. Tapi itu provided iman wa ihsan. So, dengan iman, dengan keyakinan bahwa kita puasa ini untuk Allah dan kita ini menghadapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, let's make dua, more dua than what we have done before. This Ramadan, to get a blessing. Insyaallah, what we seeking the blessing of Allah and the rewards will be multiplied. So it's something not serious. I hope gambarnya jangan nampak kayak
serius betul ya. So, but before that, I would like to do a little bit ta'aruf. If you would like to know more about me, or we just go straight to talking about this. Mau ta'aruf? Ta'aruf ya. So, memang ukhuwah di dalam Islam itu ukhuwah dahsyat ya. Makna ukhuwah itu tidak simpel. So, ta'aruf is just in the beginning of the first level of ukhuwah. Ya. Jadi ta'aruf, kalau kata orang bilang ta'aruf itu saling tahu ya, mengenal ya, saling mengenal. Tetapi level yang selanjutnya itu tafahum, saling memahami kalau lagi sakit ininya, jarinya, berarti kalau nggak masak berarti nggak masak. Nah, suaminya memahami, kecil terus tiap hari. Mana suaminya nih? Suaminya. Yang ngacungnya mana ini? Pertanyaan nyuci piring. Yang tahu, terus yang lebih tinggi dari itu ta'awun, saling menolong. Nah itu tadi level-level tadi ternyata belum lagi itu cukup. Apalagi ta'awun, takaful, saling melindungi. Jadi kalau sekarang almarhum Pak Kuswadi tidak lagi bersama kita, dicolek-colek Mbak Indahnya. Minggu depan di dalam Honda ada yang membantu anak-anak di mana, because living in a foreign country is not easy. I've been living in the UK for 3 years, almost 3 years, and I discovered a lot of difficulties that knowing Indonesian community. So it helps me a lot. I do have problems. Everyone has problems. By knowing each other, this concept of ukhuwah, insyaAllah kita insyaAllah solve the problems. Ada satu lagi yang lebih tinggi lagi dari itu. Apa itu? Ta'aruf, tafahum, ta'awun, takaful, ta'aluf. Bersinergi. Jadi saling bersinergi. Kalau ada yang jualan tempe, pesannya jangan jauh-jauh, bersinergi. Kalau ada apa-apa, saling tahu potensi masing-masing di sini di komunitas kita, apa aja nih yang bisa kita sinergikan. Kalau tidak kita yang saling bekerja sama, siapa lagi gitu? Itulah kekurangan umat Islam saat ini. Nah itulah insyaAllah. Jadi konsep ukhuwah ini kita terus bangun ya, bukan hanya semangat ketika kumpul, tapi juga tiap-tiap hari. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan semangat dari tur ini untuk dibawa ke Glasgow dan dibawa ke Indonesia. A little bit about me. I was born non-Muslim. My father dari Bangka Island. It's a small island in Sumatra. It's declared as a separate province at the moment. So Bangka, Bangka Belitung, but my kampung lebih dalam lagi, Lumut ya. Jadi Bangka Belitung. Orang Hakka, kalau kenal dengan Mbak Linda, kalau orang Hakka itu sama. Tapi beliau dari Pontianak. Terus mama saya dari Palembang, also non-Muslim. So, tapi we my family tried many religions. One time to another, so for the sake of recognitions or something that they would like to try. So, jadi ada beberapa religions that we actually myself was quite close to Christianity,
because I studied in those Christian schools and I used to go to churches. But when I get home, my parents never go to the church. We, we care as Buddhists because at that time, Konghucu was not allowed, was prohibited, and then you could not declare that as a religion. But just for the past few years, our six religions officially declared by Indonesia is Konghucu is declared as an official religion. So, so again, when I grew up, so I compared the religions that I've seen and around and at home, and I think the best religion is Islam. So, subhanallah, I found that I determined after my senior high school, and I sacrificed that. I ran away from Lampung to Jakarta, just right after my SMA, my senior high school. I was very brave at the time. And if I remember it now, I can cry because I don't think I could do it. But I did it. So, and Jakarta could make everyone like what you want to. But subhanallah, Allah knows my intentions was, and He let my way. I got my doctor program, and was active in Islam and Chinese Muslim associations where some of you are aware or know Dr. Safi Antonio. So yeah, I met him over there when he was very still single at the time. So we had our Palakwa and with Chinese Muslim associations and then I got my scholarship to Malaysia and I studied in Malaysia. So I worked, I lived there, married to a Chinese. Yeah, so we live in Kuala Lumpur. I had my two babies in Kuala Lumpur, and after 10 years living in Kuala Lumpur, we moved to Jakarta and I'm joining Basaya. So I'm currently one of the board members of the Andalusia Islamic Center. If you've been to Sentul City, Apung, so you see that Islamic Center. I'm one of the managing board member at the Islamic Center, and as well as the Basaya University College. Next to Andalusia. Yes. So Andalusia Islamic Center, and then Basaya University College is just actually one area, but different building. Azikra, that is different. So alhamdulillah, Allah gave me such hidayah, and I really I never regret that I choose Islam as my way. And subhanallah, the beauty of Islam is not comparable. And particularly in Ramadan, when Iman and Wahd is there, my family members are there. So I have my auntie, they also do fasting. So what is the difference? They also do fasting. We also do fasting. But Allah only reward those who have Iman and Wahd is silent. That is absolutely different. But of course my family members already believe that Islam is just the same thing. Because it's just a matter of being good to people. But of course it's beyond that. SubhanAllah. So we should be thankful that we have regarded Islam as our religion, and inshallah we are committed to it. And it's big for us. In verse 6, now, this to me is bizarre. So it reminds us why we're gathering here. So it's for towards that. So we would like us and our family to be away from the culture of health. That is actually our purpose. So subhanAllah,
we're given such blessing and directions that sometimes we neglect. And inshallah, this period of Ramadan will revive our spirit and my patient and patient with my husband ya, dapat yang namanya istilah apa kami dalam hospital dari 15 tahun sudah punya anak juga 10, 12, 14 tahun. So we have been actually writing on blogs, newspapers, magazines about how to instill the importance of a financial management in the family from Sharia point of view. And subhanAllah, we have been, as I gave my CV to Robbie, we didn't know that there was a tremendous like responses. I just come back from US in April and May just to conduct a training. In fact, today we have to start at 9 because of the adhan. Subhanallah, in Washington, Philadelphia, Houston, they sat with me for 5 hours. Subhanallah, for training, for workshop. Yeah, so subhanallah, it's just that they think they need it. They're not just looking about money. So I think it's wrong when we talk about family finance, we just talk about money. Beyond that, so what is it? Inshallah. So that one is my husband. So please come to Glasgow. Datang ke Glasgow nanti. Fotonya. So kita mulai dengan ini ya. Sebelum saya datang, mau duduk sini, silakan. Oh ya, jadi di sini pernah nggak merasakan siapa yang sudah pernah tinggal di sini sebelum 2008? Banyak ya. Ada merasakan krisis ekonomi? Iya. Ada merasakan. Tapi nggak sedahsyat di US atau di UK. Ya, nggak sedahsyat itu karena kami tidak mendengar akan ada subuh gitu kan. But in the UK, ini ratu bagi kami di UK itu, ratu tuh jadi apa sih, panutan. Maksudnya beliau tuh begitu role model, and then we always talk about the family, queen and family. So waktu datang ke kita krisis ya, suruh beliau datang ke London School of Economics, paling terkenal ya, profesor-profesornya di sana. Kenapa kok bisa ini? Why did nobody notice the awful financial crisis earlier? Kata Ratu ya. The global economic boom of the crisis years kata si ini yang orang di Bank of London. And many thought regulations was necessary. So the Queen said, karena beliau nggak happy at that time, so somebody else answered the questions. People got a bit lax. Perhaps it is difficult to foresee a financial crisis. So the financial crisis is like earthquakes and flu pandemics, in being rare and difficult to predict. So, and then the Queen said, is there another one coming in? So just don't do it again. So if we see this one,
Bang, duduk di situ aja bang. Kecil. Ya bang, ya bang. Atau mbak dia tuh pucat kita. Kalau yang urusan negara-negara gini, suruh Stephen Harper aja. Don't think about it. But what my message is, pesan saya adalah, pesan saya adalah pesan saya adalah apa sih Islam? Ternyata Islam itu kalau enggak yang sini laptop. Nah tuh kan iso kira. Oh. So, ternyata Islam itu punya solutions. Jadi kalau ternyata si Al-Quran ini, siapa yang my daughter always ask me, ini apakah Al-Quran ini ya? Are you sure that Al-Quran is really well written and never changed? And then are you sure that the Al-Quran actually solve all problems? Cari apa aja masalahnya di dunia ini, cari di Al-Quran pasti ada. Jadi itulah yang menandakan Al-Quran itu always up to date. Itu 1400 tahun yang lalu dicatat, ditulis gitu. Ternyata masih ada selalu solusinya. Dan ternyata we've been talking about it, about crisis. Nah, kalau kita apalagi relate to, I'm talking about family. Kita bicara soal keluarga, ternyata banyak sekali kisah-kisah atau Allah memberikan guidance-nya melalui tentunya adalah wahyu-wahyu Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menerjemahkan hadis-hadisnya, subhanallah, itu banyak sekali. Tapi kita jarang sekali mengkaji dan mengulang-ulang. Nah, jadi di sini ternyata jauh seperti dari ini ya, Islam sudah bicara soal itu. Jadi di surat Al-Asr 59 di ayat 25 Allah wal tanzir nafsun ma qadaman liwat wa Allah maha hadir maha. Jadi ayat 5 Ratu bilang, kalau aku dikasih ayat ini kayaknya oh iya katanya, ternyata harus antisipasi. Kenapa orang relax? Orang-orang tuh selalu ketika dalam keadaan nyaman itu relax, nyantai, terus nggak mikirin nanti itu gimana gitu ya. Ternyata inilah yang terjadi di UK yang begitu dahsyatnya ekonominya pun sangat canggih ya, pusat perdagangan seluruh dunia gitu. Tapi ternyata bisa juga hancur. Mereka defisit besar-besaran. Nah sekarang lagi melihat potensi keuangan syariah supaya bisa menarik dana-dana dari Timur Tengah ya, untuk membantu Inggris dan daerah kiri ya. Nah, dan tentunya cerita tentang Prophet Yusuf. Remember the king of the Egypt dreamt about the dryness of suatu river Nile dan river, dan melihat ada tujuh sapi gemuk dimakan oleh sapi terus, kemudian ada bangkai sapi ya, yang ada isinya, kemudian ada yang kering gitu. Kenapa kita tidak mempraktikkan itu dalam kehidupan kita? Jadi yang kita pikirkan adalah bagaimana we enjoy our life now, don't think about tomorrow. Ya begitulah yang menjadikan kami sangat concerned sebenarnya suami dan Pak Lukian. Jadi we are very concerned that we should actually
relay this message. Kita hidup di Kanada, subhanallah, nyamannya lebih banyak lagi dari yang biasa kita hidup di Indonesia, apalagi di Jakarta dengan macetnya begitu dahsyatnya ya. Sampai kalau saya tuh kalau lagi terjebak macet tuh saya harus lari-lari gitu dengan ke depan. Saya nyetir, nanti sopir yang sholat. Nanti sopir balik lagi, nanti ya saya sholat dulu kan. Nanti sopir karena nggak bisa kemana-mana. Stop. Antara asar sama maghrib kan nggak bisa digabung. Mau nunggu satu stop lagi udah lewat asarnya. Itu begitulah kehidupan di Jakarta yang sudah punya. Nah, when we live ya, aku lebih banyak bersyukurnya, lebih banyak berantisipasinya gitu. Dan don't change our lifestyle. Just be like that. But my other message is actually, kenapa kita harus refer to Al-Quran, hadis, sumber-sumber hukum yang kita ada, dan kemudian mengkaji-kajinya lagi, because we want to be full-time Muslim. Jadi full-time Muslim itu bukan hanya ketika sholat. Nah, ketika kita memisahkan antara Islam dengan ketika di luar sholat, itulah yang menjadi masalah. Itulah masalah yang kita hadapi sama umat Islam di merata-rata dunia atau Malaysia, merata-rata. So everywhere is like that. Kita mengaji, mensolat, we do our prayers. That's we remember Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. We remember hadis-hadis. We remember Quran. No? When we take wudu, we remember that very well. When we do prayers, we remember that very well. But after that, we come back again. We close the book, we put Al-Quran on the top of our cupboard, ya, tinggi-tinggi karena suci kan. Sudah susah gitu kalau mau ngambil itu sampai keluar, ada jeans yang nanti, saking sucinya gitu kan, nggak dibuka Al-Quran. Itulah gitu, jadi that's good. Terus then what is Sakinah balance? Jadi ternyata apa sih yang kita cari dulu? Kan selalu kita bilang, lagi nggak tenang, gitu ya. So it means what we are looking for in this world is actually feeling peaceful, being happy. Insyaallah happiness in this dunia and akhirat. Amin. Makanya doa satu jaga kita apa? Jadi itu doa yang paling, kalau misalnya doa satu jaga. Jadi kalau lagi pusing mau doa apa ya? Doa itu. Karena itu cover semuanya, menyapu seluruh jagat gitu. Jadi itulah yang kita cari. Ternyata mencari kebahagiaan dunia dan akhirat nanti yang jauh dari sisaan hati neraka. That two keywords that actually we've been doing. Apalagi ke Kanada emang mau nyari apa? Mau nyari apa? Dari darah. Iya, kan? Pasti peaceful and tranquility. That's why we believe that Sakinah is actually the one that makes we feel peaceful, and then we submit to Allah, and then we believe that we will be happy in this world, and insyaAllah in the hereafter. We will meet insyaAllah almarhum Pak Biswadi in Jannah. Amin. Semoga amal soleh beliau diterima, beliau bebas sisa kuburnya, dan bisa memilih pintu-pintu mana saja beliau mau masuk ke rangkaian surga yang tertinggi. Surga itu adalah banyak-banyak. Nah, itulah actually tranquility. That's why I translate Sakinah. It means tranquility. In the Al-Quran, in surah Al-Fat, ketika kaum musyrikin mengusir Rasulullah dari Mekah, ya, kemudian Allah memerintahkan untuk kembali berperang. Pada saat itu kata Rasulullah, kata Allah, ada dua orang yang gelisah, gitu ya, dan mereka bersembunyi dalam gua, yaitu Abu Bakar Siddiq dan Rasulullah.
sangat sayang sama Rasulullah, berjuang dan mensakrifikasi everything that he has. Itulah lokasi dan pada hari itu beliau tidak tahan, kata Rasulullah menambah. Itulah kemudian itu di At-Taubah jalan ahsan menambah ma'ana. Jangan takut, Allah beserta kita sama kita. Itulah ketika ada yang sedih, bapak-bapak kan biasanya kenal kita. Tapi gantian ketika bapak-bapak bisa ini kerjaan gimana, latah saya. Ngomongin gitu dong sekarang. Kita Allah ma'ana. Jadi ayat Quran itu diturunkan bukan hanya untuk haji, tapi kita sebutkan juga, praktekkan gitu ya. Jadi biasa dengan kata-kata dan sangat mudah kan di bahasa Al-Quran itu kalau kita praktikkan tidak susah untuk paham. Nah, terus ternyata di surah Al-Fat bersamaan dengan keadaan itu asbabun nuzulnya ya, turunlah surah Al-Fat yang keempat yang tadi kita ini walladzi anzala fi qulubil mu'minina yazdadu imanan ada ma'a iman. Jadi Allah menurunkan. Jadi yang menurunkan siapa? Allah. Jadi yang menurunkan itu Allah, bukan minuman, bukan judi. Itulah yang salah. Drugs, pil tidur, sleeping pill, Terus apa lagi? Kalau kita nggak sleeping pill, Panadol. Ternyata yang menurunkan itu Allah gitu. Apil, ya. Kalau di US, di Kanada juga apil ya. Saya waktu demam di US dikasih apil. Ya, kalau kami masih paracetamol di UK. Nggak kenal itu. Pokoknya kalau mau ngomong bicara UK sama Inggris, UK sama US sama Kanada pasti beda. Pasti beda. Colokan beda. Kilo di sini pound. Di sana Celsius, di sini Fahrenheit. Nah, sama sombong kali di dua negara ya. Ya, jadi subhanallah bisa punya kesempatan untuk melihat banyak negara maju ya. Dan alhamdulillah kita di sini semua dapat merasakan hidup di sini dan itu menjadikan satu syukur yang harus lebih banyak lagi disebut ya dan insyaallah menjadikan kita lebih banyak bersyukur, bukan hanya alhamdulillah tapi nanti kita lihat ya. Nah, inilah yang ternyata Allah yang menurunkan menjadi itu dan untuk dengan cara menambahkan iman. Imanan dia jadi imanan ma'a iman ini. Jadi can go into the hearts of the believers that may add faith to their faith. Jadi simpulannya kita cari di dunia ini karena happiness. Ingat ya doa tadi ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kita cari apa? Happiness, peacefulness. Kita cari itu. Yang kita cari itu untuk apa? Agak dari siapa? Dan Allah yang akan menurunkan itu. Bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Terus dengan cara apa? Untuk hearts of the believers that they may aid. Jadi Allah itu, jadi kesimpulannya, Allah menurunkan ketenangan itu untuk menambahkan keimanan kita, kepercayaan kita kepada Allah. Jadi kita tuh begitu submit ourselves to Allah. Karena tadi, ketenangan yang diturunkan oleh Allah, yang they add their faith. Jadi keimanan kita bertambah, kepercayaan kita kepada Allah bertambah, kemudian Allah akan menambahkan lagi gitu. Jadi ketenangan itu kita minta, kita cari, kita tahu yang mana yang membawa, tidak mengurangi atau menambah gitu ya. Nah kemudian Allah akan memberikan keimanan yang lebih supaya kita tetap bersama Allah. Gitu. Jadi lihat dari iman makna iman. Jadi itu yang kata kuncinya pada hari ini yang message utamanya adalah yaitu yang kita cari itu sebenarnya itu. Jadi ketika dikaitkan dengan Ramadan dan wahtisah dan kita tenang masuk ke Ramadan ikhlas gitu ya. Kita insya Allah melaksanakan Ramadan dengan keimanan dan kesungguhan mengharap pahala dari Allah.
Sehingga nanti kita akan masuk dari itu babul rayyan, ya, itu dimana orang-orang yang mengamalkan puasanya dengan sangat baik sekali, derajat kualitas puasanya dengan sangat baik sekali. Amin. Jangan salahkan saya, salahkan kenapa masukin di Facebook. Tapi tenang, ini nggak dijual kemana-mana. Only for today. Kayaknya makannya banyak tuh ya. Saking tenangnya, yang ngomong dia kayak ngomong apa, yang ini yang ngomong. Itu orang tenang tuh seperti itu. Coba kalau orang kalap, ngomong apa ya? Ngomong apa ya? Ngomong apa ya? Ngomong apa ya? Ini orang tenang begitu. Orang tenang itu ya smile, you know. So it's no problem in this world. Smile. It best describes tranquility. Ya. Jadi of course kita yang sendiri yang bisa merasakan tenang itu seperti apa. Ya. Paling tenang. Jadi ya, jadi inilah ya. Jadi kalau ada apa-apa ya tadi ya. Ya, jadi itu aja. Jadi kalau ada masalah, mutahzan innallaha ma'ana. Artinya semua itu pasti ada solusinya. Ya, semua itu pasti ada solusinya. Banyak sekali nanti kita bahas ya. Yang pertama nanti masalah utama apa gitu kan ya. Kita lihat. That is actually it's our book. So ada saya bawa 15 hadis kamu ingat silahkan. Alhamdulillah sudah beredar di banyak teman-teman dari US, dari Jepang, dari Dubai. Bahkan ini yang dari Houston ketika bangun masjidnya ini ya buat cover di depan fundraising. Bahkan ada yang menikah buat hadiah untuk pernikahan, subhanallah. So we are happy. Bahkan ada yang membawakan Safina Finance di mana-mana di Aceh, di Medan, di Jepang ya. Silahkan. So kalau nanti ada yang minat untuk diskusikan sendiri dengan teman-teman, saya kasih PowerPoint-nya, silahkan didiskusikan di mana saja ya. We don't have any problem. Apalagi ada fotonya tadi kan foto orang tua. So bukunya udah setahun lalu, just last Ramadan kami publish and then kami mulai trainingnya sejak tahun lalu ya. Kami sudah ada hampir 2.000 orang ya sekarang. Robi, can you fix it? I'm not sure why it's not working. Just mirip Robi sekarang. Kalau dikatin orang. Robi gede di sana aja. Cuma mau sendiri aja. Okay, so Change the battery. Yeah, change the battery. Or you can open the battery and put it back. Try. Harus nggak sih? So ini. Nah, jadi apa sih masalah kita selama ini? Jadi kalau kita lihat 24 jam kita tidur, kita punya ya, setiap hari itu berapa jam kalau kita sholat, betul-betul sholat kayak tadi ada yang jamaah ya, berapa jam kita sholat seperti itu khusyuk kepada Allah satu hari. Sejam aja kalau ada masalah. Kalau ada masalah berapa menit? Iya, kalau ada masalah kan apa nangis dulu kan. Itu lama itu, lebih dari 5 menit kan sama sholat. Kalau nggak ada masalah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah. Artinya 5 menit kali 5 ya, kalau kita 25 menit. Katakanlah ada sholat duha, kebanyakan sholat duha, insya Allah
rawatib ya 17 rakaat satu hari dan ditambah itu katakanlah 1 jam lah semuanya ya sama tarawih sholat duha. Tadi ngomong banyak sholat duha tapi nggak selesai. Oh ya, sholat duha itu Rasulullah mengamalkan 2, 4, 6 atau 2 kali. Jadi perbanyakkanlah sholat duha 12 rakaat, 8 ya, 22 ya. Apalagi sekarang matahari kapan keluar? Jam 6 itu maksimal 8. Ada yang satu riwayat tapi yang paling common juga karena 12 saja. Tapi dua. Dan kalau kita ada dua. Kalau kita ingat ya doanya sholat duha apa? Jadi rizki bisara'i wa anzilku wa in kana bil ardi fa'arjihu wa in kana tahawman fa'aqidu wa in kana ba'idan fa'qaribu wa in kana mu'asyara fa'asyir. Jadi kalau rezeki itu subhanallah, siapa yang masalah keuangannya sekarang banyak yang sholat duha, bukan sholat duha aja ya, karena doa-doa itu makbul banyak syarat-syaratnya. Salah satunya perbanyakan sholat duha ini salah satu saja ya. Nah, bagaimana rezeki itu? Ya kita minta, ternyata doanya itu diamankan Rasulullah, kenapa kita tidak coba gitu? Dan sholat duha itu paling enak, apalagi yang kerjanya yang berapa di sini kalau kerja 9, 8. Dengan waktu sekarang masih punya banyak waktu untuk sholat duha. Apalagi yang udah siap-siap berwudu dari rumah sampai di kantor sebelum mulai kerja sholat duha dulu sebentar kalau diperbolehkan ada tempatnya. Seperti itu ya. Apalagi yang di rumah ya bisa khusyuk. Nah artinya dari 24 jam kita sholat tadi, 24 jam sholat kita bagi tambah tarawih, tambah 1 jam, 2 jam lah tambah ngaji. Siapa yang ikut odot? Ya, jadi ya insya Allah ya bagus ya kalau saya boleh rekomendasikan pakai kalau nggak odot pun odol juga nggak apa-apa. One day one life. Yang penting tiap hari ngajinya, anak-anak juga pagi sore walaupun satu ayat. Tadi itu kan kuncinya mau sakinah, tranquility. Itulah kalau ketika baca Al-Quran subhanallah, apalagi tahu artinya ya. So try that. Tadi ya, tidak akan 24 jam. Why? Dan finance matters. 24 jam itu kita buat sholat, buat ngaji, masih ada berapa jam lagi? 22 jam lagi. 22 jam lagi tidur berapa jam kita di sini? Di Toronto 5 jam atau 3 jam? 6 jam. Ya. Puasa 10 jam ya. Puasa lebih banyak mungkin ya. Katakanlah 14 jam. 17. Enggak tidurnya, itu mau tidur. Iya, sebelumnya tidur. Jadi berapa jam? 5 jam tidur. Masih banyak. Oh iya. Kalau bapak-bapak kayaknya lebih banyak. Oh banyak. 8 jam kayaknya. Tapi paling jauh 22 berapa? Kalau nggak puasa tidur. 14. Nah, 14 jam ngapain aja? Puasa. Selama puasa nggak ngomong apa-apa, Pak? Ngomong soal kerjaan, ngomong soal uang? Yes, we talk about money every day. You like to know what you realize it about. Mbak Leli, gimana tempenya? Uang itu yang doang. Transactions. Terus Mbak Endah, kemarin aku pinjam uang itu digoyah tuh dia. Sana makan apa? Pak, tolong pergi ke pasar itu dulu apa? Ke dolar. Maaf ya, saya udah kenal. Dari yang ngajakin. Dolar apa? Beliin dulu itu ini ya apa yang jadi artinya selama 14 jam kita ketemu ya. Dan ketika kenapa saya tadi surat Al-Isra tadi?
tahu kan itu cerita tadi ya yang dibaca Mbak Barka tadi ya, wa iskulna lil malaikati isjudu di adama fasjudu illa iblis. Terus dari si iblis tadi disuruh semua pada saat itu disuruh Allah sujud kamu kepada Adam, semua sujud kecuali iblis. Terus iblisnya banyak. Iblis ask Allah, qala asjudu man khalaqta tina. Jadi iblis nanya nantang Allah gitu ya, kok aku disuruh ini sujud? Kan bukannya mereka tuh dihina dari kami. Jadi iblis itu sangat bangga dia terbuat dari api. Ya. Makanya kalau iblis masuk neraka jangan kasihan. Nah kalau panas kalau memang udah jadi dari api dia kan. Nah makanya ketika ada dialog itu ayat Al-Isra 61, 62, 63, 64 itu, saya sangat suka sekali surat Al-Isra. Baca asbabun nuzulnya ya, baca ceritanya. Al-Isra banyak sekali dalam bulan Ramadan ini mendapatkan suatu semangat sendiri ya ketika memahami surat Al-Isra. Jadi di situ Allah berdialog. Oke, kata Allah, aku beri kamu tangguh pada sampai hari kiamat nanti. Godaklah mereka. Ajaklah mereka sebagai temanmu, kecuali yang sedikit. Jadi Allah tahu bahwa ada yang tidak akan berguna dari iblis. Ya? Ya? Jadi inilah orang-orang yang berpuasa, yang imannya luar biasa dan yang betul-betul bersungguh-sungguh sama Allah. Itulah yang maknanya iblisnya dibelenggu. Tahu kan kalau di bulan Ramadan itu semua neraka tertutup, iblis dibelenggu, tapi kok masih ada kejahatan? Kenapa ada yang masih bohong? Jadi siapa yang terlindung dari iblis-iblis ini? Ya tadi yang orang-orang imannya nggak bisa kan? Jadi orang-orang yang betul-betul mengamalkan puasanya dengan baik, itulah yang akan terhindar dari godaan-godaan iblis. Karena memang itu tugas dia. Dan jadi kalau tidak mengamalkan puasa dan sebagainya, ya itulah yang menjadikan masih lihat di bulan Ramadan kejahatan-kejahatan masih. So what I'm trying to say is ketika tadi ya dialog Allah tadi ada dua, there are two words that Allah ask iblis to recall di ayat ke-63, 64 di situ Allah menunjukkan kekuatan iblis itu seperti apa. Ya. Jadi iblis itu punya suara yang melengking, kata Allah. Punya pasukan. Dan iblis itu bisa berlari, bisa naik kuda. Tadi yang dibaca perkataan. Gunakan, kata Allah, gunakan manusia itu kamu sendirian berjalan kaki atau berpasukan. Jadi ada pasukan iblis itu. Ada nenek-neneknya, ada konsultannya, ada bagian operasionalnya, ada semuanya ada lengkap. Iya, jadi ada kalau bisa pusing-pusing, ada yang menenangkan, ada itu konsultan psikolognya ya. Nah, gunakan kata Allah untuk menggoda manusia. Bahkan kata Allah ini ada kata kunci dua yang mau dibilang jangan sampai kita lupa dengan apa kata Allah. Wa yusarikum bi amwali wal aulad. Jadi kata Allah berserikatlah dengan mereka dengan hartanya dan anaknya. Jadi anak dan harta itulah yang akan terus-terusan diinikan sama, dan harta itu di awal ya tadi ya, amwali wal aulad wa yudai'u. Kata Allah berdalam manusia itu dengan hartanya, melalui hartanya, anaknya, dan janji-janji. Ternyata Allah di ayat selanjutnya menjelaskan wallahu yud'ahu syaitanu ila ghurura. Kata Allah mengingatkan, bukan bicara lagi dengan iblis ya, dengan iblis tadi yang tadi godalah ini kata Allah. Terus kemudian Allah mengingatkan kepada kita, sesungguhnya janji-janji kepada syaitan itu adalah bohong-bohong. Itu untuk kita tuh. Ya. Jadi Allah memberikan jalan untuk syaitan, tapi juga memberikan peringatan untuk kita itu supaya hati-hati. Ya. Nah, saya pikir that is very critical. That is why 14 jam tadi kita itu harus hati-hati.
di setiap saat ya, iblis is everywhere and every time they're trying to approach us. Ya, di tidur pun subhanallah. Makanya saya jadi cinta sama Islam. Di dulu aja ada bacaan doa. Mau masuk kamar mandi ada bacaan doanya. Mau masuk tempat itu apa? You walk out from house. You have which hand, which leg that you have to bawa pakai baju, which hand. When I went to the church, I was never taught about it. It didn't actually fulfill what I wanted. Jadi ketika semakin banyak kali guidance kan kita semakin tenang, semakin happy gitu our life ya. Jadi the guidance not for the rules actually is not for Allah, it's for ourselves. Jadi kalau kita ini kan bayangkan ya, gimana sampai Rasulullah itu mengajarkan kita makan, nanti kita buka puasa kita lihat siapa yang meniru Rasulullah. Pakai 5 jari atau 3 jari? Rasulullah itu makannya 3 jari. Kalau kita kan, wah kita lihat bapak-bapak gimana? Bukan bapak-bapak di sini Pak, yang di Jakarta. Ini belum ini masih single semua. Jadi even the way we eat, the way we sleep, ya itu diatur semua. Nah, sampai tidur, siapa yang suka tidur melentang kayak dia? Jadi Rasulullah tidurnya itu kanan, dan jangan tidur seperti ini karena syaitan tidur seperti itu. Sampai segitunya diilusi. Tapi kalau misalkan nggak sadar tiba-tiba enaknya begitu bagaimana? Ya. Setan yang nyuruh. Ya, anak-anak ya. Nanti mau tidur, anak-anak baca doa ya. Memang susah ya kalau belum biasa ya. But you can try. Jadi enaknya kalau yang biasa waktu awal tidur sih ketika ikut juga ke kanan gitu. Tapi kalau udah dia nggak sadar, kok juga. Ya. Juga dua-duanya tuh. Iya, itu apa sama anak. Oh ya. Ya, it's try gradually. Change gradually. Jadi memang sunnah-sunnah Rasulullah kalau kita di kitab Syama'il itu melihat bagaimana meniru Rasulullah, sunnah Rasulullah ya, dan itu sangat baik sekali. Tapi ya, don't force yourself, just do it. What time is it now? Okay. So, are we finishing now or? Okay. Jadi, in our book, ya buku ini bercerita tentang 5 hal saja. So we talk about 5 things. Managing income. So how you manage your income? How you manage your needs? How you manage your dreams? How you manage your surplus and deficits? And how you manage the uncertainty? Because you're not